Ini penting juga teman-teman, supaya teman-teman itu nggak gagal mengerti ya, nggak gagal paham tentang teleskop teman-teman dan nilai klik yang valid ya. Oke, jumpa lagi dengan saya teman-teman di Ali Bagus Channel. Oke, kali ini saya mau bahas tentang apa namanya, aplikasi ya, aplikasi apa sih? Kok lupa saya namanya? Strelok Pro. Strelok Pro, tapi ini saya mau bahas menu-menu yang jarang teman-teman itu tahu, atau teman-teman itu jarang yang ngutak-atik ya. Jarang yang tahu dan jarang yang utak-atik, karena memang bukan di istilahnya, bukan di bagian yang terpentingnya, tapi ini cukup penting, dan juga ini berkaitan dengan konten saya yang sebelumnya, di mana saya pernah membuat konten tentang zeroing, di mana saat itu saya menjelaskan tentang zeroing pakai teleskop MOA dan MRAD atau miliradian, atau kalau sekarang apa namanya, ya itulah pokoknya MRAD itu. 1/10 mil ya, 1/10 mil. Nah, di situ saya menjelaskan sebatas zeroing, teman-teman. Zeroing itu ya di satu titik itu, tidak terus dari titik satu ke titik lain. Tapi di konten tersebut teman-teman itu banyak yang bertanya, "Mas, saya kalau zeroing di 20 meter, terus saya bidik 100 meter, itu berapa kali klik saya ngekliknya, Mas?" Waduh, ya di luar jangkauan teman-teman, karena saya nggak tahu mimis yang teman-teman pakai speednya berapa, ya nggak bisa saya jawab. Terus BC-nya berapa gitu ya, karena itu kompleks kalau mau kayak gitu ya. Tapi saya mau ngomonginnya bukan itu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham, bagi yang sudah main apa namanya, main aplikasi ini paham. Dan kalau ketemu pertanyaan kayak gitu mungkin senyum-senyum sendiri itu. Emangnya saya dukun gitu ya. Oke lah, tapi saat ini saya mau bahas ini teman-teman, menu yang ada di sini ini yang saya aktifkan dulu ya ininya ya. Ini penting juga teman-teman, supaya teman-teman itu nggak gagal mengerti ya, nggak gagal paham tentang teleskop teman-teman dan nilai klik yang valid ya, yaitu tentang MOA dan MRAD ini teman-teman. Sesuai banget sama konten saya sebelumnya. Ini teman-teman klik ya, teman-teman klik. Di sini ini ada perhitungan jarak, terus mau di kejauhan, validasi nilai klik. Nanti kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama, nah kalau perhitungan jarak ini teman-teman, ini adalah kalau kita seandainya tahu ukuran target sebenarnya, ya misalnya ini tekukur umpamanya, lebarnya itu biasanya segini ya umpamanya ya. Anggap aja ini berapa senti, ini 10 senti umpamanya ya. Kalau pengen bener-bener tahu, tentunya ini sangat-sangat apa ya, gambling ya, karena beda sentian aja bisa beda ya. Tapi ini kita cukup tahu fungsinya. Ukuran target misalnya ukur umpamanya 7 cm ya. Terus pada teleskop itu ukurannya itu berapa retikel gitu loh. Di target itu retikelnya berapa dari titik satu ke titik lain, misalnya 2 atau 3 lah, biasanya jauh itu. Kalau ini cuma 3 ya, dari lebarnya itu 3 gitu, jadi dari titik tengah itu udah pas paling inilah, paling sini sama paling sini tengah, dah itu jauh teman-teman. Berapa meter sih perkiraan ini tanpa rangefinder ya, kita klik menghitung.
24 meter, teman-teman. Ada yang salah ini. Oh, come on. Oh, salah ngeklik, teman-teman. Harusnya 3. Maaf ya. 3. Jadi ukuran di retikelnya itu 3 kok. Bisa jadi 10 tadi, teman-teman. Nah, ini 80 meter, teman-teman. Kalau targetnya 7 cm, ya. Nah, tapi kalau ternyata tekukurnya itu cuma 5 cm, ternyata kecil, ya. Kita hitung 57, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya nih bener 6 cm, tapi ternyata cuma 2 MOA, 2 ini anggap aja satu strip 1 MOA ya. Nah, ternyata 103 meter, tapi validnya teman-teman pakai range finder ya. Validnya ini cuma perkiraan. Kalau teman-teman tahu pasti ukurannya, ini jadi valid ya. Nah, yang kedua, MOA di kejauhan ini yang penting, teman-teman. Berkaitan dengan konten saya yang sebelumnya, ini kita buktikan sekarang ya. Ini pakai MRAD atau pakai 1/10 miliradian, 1/10, aduh kok lali toh teman-teman ya, pokoknya itulah pakai MRAD 1/10 mil, ya Allah. Nah, 100 meter, harusnya jangan 100 meter ya, 100 meter itu nggak ada 100 yard ya, lebih dari 100 yard, harusnya sekitar 93 lah, 93 meter itu 100 yard kurang lebih. Nanti kalau salah teman-teman ini ya, ini cuma perkiraan saja. Nah, ini kalau kita pakai 1/10 pakai MRAD 1/10 mil, ini kita hitung berapa klik sih kalau di 100 meter itu pergeserannya dari ini ya, 1 paling 1 untuk setiap sentinya itu ya, itu perlu 1 klik ya tuh. Nah, sekarang kalau di 22 meter sesuai dengan konten saya terdahulu 22, berarti butuh berapa? 10. Coba kita cek. Kok 4? Oh, 13 klik ya. Sesuai ya. Saya ngomong sesuai, teman-teman. Saya itu nggak ngawur. Intinya gitu ya. Kita ganti tele, teman-teman. Kita ganti tele. Oke. Ini namanya masih Raminten ya, maaf ya, belum saya rubah. Raminten. Tahulah teman-teman lah ya. Raminten. Kita rubah yang pakai MOA ya. Ini kan pakai miliradian ya. Pakai MOA, mana MOA? Ada tulisannya biasanya MOA itu. Tetap dia ada tulisannya. Nah, ini MOA, HS atau yang lain. Ya ada HS aja ya. Ini buat contoh doang kok. HS mana tadi? HS Discovery. Kita okekan dulu. Oke. Kita ke MOA di kejauhan tadi ya. Nah, ini 1/4 MOA, teman-teman. Jadi seharusnya kalau 22 meter itu ketemunya berapa itu? 1/4 itu berarti kalau di 4 kalau di 16 ya, kurang lebihnya ya. 16 apa 32 ya? 16 ya, kurang lebihnya. Kita klik 18, teman-teman. Meleset 2 klik ya. Ya itu kan cuma perkiraan ya. Saya waktu itu bikin konten itu supaya mudah dipahami ya.
supaya teman-teman itu nggak ngambang gitu loh. Tapi kalau untuk validnya ini teman-teman, untuk validnya ya teman-teman, kalau pengen lebih valid lagi gitu loh. Nah kalau umpamanya 100 yard, 100 yard itu berarti 96 meter misalkan, berarti berapa? Karena ini seperempat ya 4 klik teman-teman ya. Kita coba 4 klik sesuai teman-teman. Aku kira ngawur dulu. Orang ngawur, aku ki ya ngerti. Saya itu tidak ngawur teman-teman. Saya itu tahu ya, tahu. Tapi kalau teman-teman itu tanya, Mas saya di 22 meter zeronya, terus 100 meter itu berapa klik? Wah. Emangnya saya tahu pakai mimis apa lo, speednya berapa, BC lo berapa ya. Kalau mau tahu ya teman-teman install ini, terus masukkan semuanya valid ya. Jangankan itu, jarak dari laras ke teleskop saya juga nggak tahu gimana saya bisa. Kadang kayak gitu itu, aduh. Ada yang ngeyel, masa nggak tahu mas? Iya ya nggak bisa dong, emang saya dukun aja belum tentu tahu ya. Saya berani taruhan kalau yang ini, dukun aja belum tentu tahu ya. Jadi kalau udah kayak gitu ya teman-teman ya, kalau udah kayak gitu berarti umpamanya kita zero di 22 meter ya. Ini sudah di 0,22 belum ini? Udah nih 22 meter. Terus kita mau kita harus tahu semuanya kalau itu ya. Speednya misalkan 900. Masa saya iya harus detail kayak gitu? Nanti teman-teman uji krono dulu lah, apalah mas. Ribet lah pokoknya. Pertanyaan yang apa ya, sebenarnya simple sih, cuma nggak sesimpel itu jawabnya itu loh. Multi BC-nya udahlah kita pakai knockout ya, ini udah kita anggap oke lah ya, udah kita anggap oke. Kita tinggal jaraknya ya. Jadi yang perlu kita ketahui itu banyak ya, dari FPS unit, jarak tadi apa, tengah teleskop ke tengah laras, terus nilai teleskopnya pakai apa gitu kan. Oh saya nggak tahu teleskopnya teman-teman, suruh nebak yo aneh ya. Nah ini misalkan pakai ini di 100 meter atau 96 lah, 96 meter. Kita klik OK, kita menghitung tuh 56 klik teman-teman ya, 56 klik. Ini beda speed. Seandainya saya rubah speednya, ternyata teman-teman itu pakai uklik umpamanya 700 fps atau 600 fps ya, 600 ya pasti beda hasilnya teman-teman. Gak bisa enggak menghitung 152 klik tuh. Ya makanya kalau ada konten tuh disimak yang baik, disimak yang bener gitu loh. Padahal di video yang sebelumnya saya juga sudah sangat-sangat detail ya. Ini untuk zeroing, bukan untuk main turret ya. Kalau main turret ya ini ya, ini saya juga sudah buatkan ya kontennya ya. Oke. Untuk selanjutnya udah dululah ya, nanti untuk validasi nilai klik dan lain sebagainya kayaknya tidak terlalu penting. Uji kecepatan yang paling penting itu tadi ya teman-teman ya. Sama nanti mungkin saya bahas tentang mencari nilai BC ya. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bye-bye. Tak matiin ininya dulu. Oke.